Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini, kita akan membahas kembali ayat-ayat Al-Quran dalam dua surah Al-Quran yang membahas tentang siksa yang sangat pedih di dalam neraka nanti. Yang pertama ada surah Al-Ghasyiyah, itu yang dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Nanti juga kita akan jelaskan bersama dengan tafsir-tafsirnya. Dan juga untuk surah yang kedua itu ada surah Ibrahim dari ayat ke-16 sampai ke-17. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai membahas dulu mengenai surah Al-Ghasyiyah. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini itu adalah surah ke-88 dalam Al-Quran yang terdiri dari 26 ayat. Nah, untuk ayat ke-1 sampai ke-7 dari surah tersebut itu membahas tentang penggambaran hari kiamat, ketakutan manusia dan pembagian orang-orang ke surga dan ke neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa api neraka dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas ayat yang pertama terlebih dahulu. Itu yang berarti, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, atau yang artinya hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya? Allah menyindir penduduk neraka dengan mengatakan, sudahkah sampai kepada kamu berita tentang hari kiamat? Nah, selanjutnya untuk ayat yang kedua, itu pada hari itu banyak sekali wajah yang tertunduk hina. Nah, dari arti ayat tersebut, itu pada hari kiamat ya, manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang celaka dan juga ada yang berbahagia, atau bisa dibilang kelompok orang kafir atau kelompok orang mukmin. Dan pada hari itu juga banyak wajah yang tertunduk hina. Nah, itu maksudnya mereka yang menyadari perilaku buruk mereka, hati mereka terguncang dan sangat risau akan nasib mereka. Sekarang mari kita lanjut dulu ke ayat yang ketiga. Karena berusaha keras menghindari azab neraka lagi kepayahan karena dibelenggu. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir itu semasa hidup di dunia itu hanya fokus bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Akan tetapi perbuatan mereka itu tidak akan diterima karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang merupakan syarat utama untuk diterimanya perbuatan dan mendapatkan ganjarannya. Jadi kalau ada orang kafir yang rajin beramal, yang rajin berbuat baik, yang rajin menolong, itu tidak akan ada gunanya di hari kiamat nanti. Nah, sekarang mari kita lanjut ke ayat yang keempat sampai ke-7. Karena ayat ini memang berhubungan dan nyambung ceritanya. Jadi mereka memasuki api neraka yang sangat panas, dan mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Nah, dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Bila mereka meminta air karena haus, mereka akan diberikan air yang bersumber dari mata air yang sangat panas, membuat kerongkongan dan organ pencernaan mereka lebur. Tidak ada lagi makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang rasanya pahit, panas, menjijikan dan berbau yang tidak sedap. Para penghuni neraka itu memakannya. Di samping memakan pohon jakut, itulah makanan yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi pemakannya. Makanan itu tidak menggemukkan badan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Nah, sekarang mari kita lanjut untuk membahas surah yang kedua, yaitu surah Ibrahim ayat ke-16 terlebih dahulu. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Pada ayat ini itu ditegaskan bahwa orang-orang yang menolak kebenaran dengan mengingkari Rasul dan utusan Allah kepada mereka, bahkan berani mengancam akan mengusirnya, adalah orang-orang yang ingin menandingi kekuasaan dan kebesaran Allah. Mereka bersifat keras kepala, takabur, dan berbuat sewenang-wenang. Mereka telah berada di depan neraka jahanam. Bahkan dalam kehidupan di dunia, mereka telah merasa seperti di tepi neraka, selalu gelisah, khawatir, dan penuh keraguan. Di akhirat nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan diberi minuman dari air kotor seperti nanah. Hal ini merupakan hukuman bagi mereka yang tidak memperdulikan hukum dan petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, untuk lanjutannya kita akan bahas mengenai ayat ke-17 dari surah Ibrahim. Di teguk-teguknya air nanah itu, dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak kunjung mati, di hadapannya masih ada azab yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa berat siksaan yang akan diterima atau diderita umat yang zalim di akhirat kelak, yaitu siksaan dengan api neraka yang sangat panas.
Mereka diberi minum yang kotor seperti nanah dan mereka meminum air kotor itu. Akan tetapi amat sukar bagi mereka untuk meneguknya. Di samping itu bahaya maut senantiasa mengancam mereka dari segala penjuru. Tetapi kematian mereka ditangguhkan Allah, agar mereka merasakan kepedihan azab yang ditimpa kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka yang sangat mengancam seperti tadi yang kita jelaskan dari 2 surah di dalam Al-Quran. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.